contoh kecil ya, ini nyambung ke kopi 80.000 juga nih. Iya. Dia maksain 80.000 kopi 80.000 Iya. kan kayak gitu punya kan. Gaji 4 juta, 5 juta. Masih bisa lah. Beli iPhone 14 Pro Max lagi. Nah, kalau ini gue punya pandangan beda dok. Kalau HP, Biar kayak kopi 80.000. Biar mindsetnya dapat bro. oke. Lu bilang 22 tahun tapi pengalaman lu ngalahin yang 50 tahun. Oke, mungkin orang lihat gue anak kecil 22 tahun, tapi yang gue udah lihat di dunia ini, mungkin ada beberapa hal yang gue udah lihat, yang bahkan orang 50 tahun tuh belum lihat. Nah, apa itu? Bro, ini 2 pertanyaan terakhir nih. Kasih tips, kayak gimana supaya bisa kaya di usia muda? Kasih tips ya buat saya. Lo ngerti 4 leverage di hidup ini. 1 leverage waktu orang, capital orang, media, dan coding. Lo bisa ngerti 4 ini, lo jadi kaya. Tanya Dokter Richard. Punya duit berapa sih kita di tabungan baru beli 3,5 miliar Kalau gue mobil? tuh, kalau misalnya aset misal jam tangan atau mobil, saran gue tuh biasanya 9 sampai 10 kali lipat dari harganya. Oke, jadi kalau misalnya kita punya 35 Kayak misalnya lu miliar, mampunya beli Avanza nih. Lu mampunya beli Innova, lu belinya Avanza. Lu mampunya beli Alphard, lu baru belinya Innova. Oh, Tetap dikasih gapnya, karena kekayaan itu adalah gap dari income lu dan tabungan lu kan, itu baru kekayaan. 10 kali lipatnya baru lu beli ya? 10% ya? Iya, 9 sampai 10 kali lah. 9 Tergantung. sampai 10 kali, berarti 10% ya? Iya. Tapi tergantung, karena ada yang pakai untuk investment value juga. Kalau kayak jam tangan, teman-teman gue yang main Patek banyak, itu banyak yang pakai untuk investment kan. Jadi di write off-nya as investment. Jadi bukan purely spending. Kalau spending kan nggak harus Ya, 10%. kalau spending kan kayak harganya turun terus ya, kayak mobil. Ya kayak gitu. misalnya orang bilang, gue beli McLaren buang-buang duit, kata siapa? Itu gue yakin kok 3 tahun lagi harganya naik. Kayak gue beli waktu itu Porsche Cayman, itu gue beli cuman 1 miliar lebih dikit. Gue jual 1,4 waktu itu, untuk 400 juta. Lu dibayar untuk pakai Porsche Cayman. Karena orang banyak mikir, ini buang duit. Kayak beli Rolex, gue tuh Submariner, no debt, gue beliin semua. Macam-macam itu naik semua. Jadi lu bahkan dibayar kan untuk pakai kayak jam-jam lu lah dong. Oke. Lu dibayar buat pakai jam. Tujuannya kan? investment. Itu bisa buat investment bukan juga. ngabisin duit. Buat ya. ngabisin duit. Oke. Gue setuju. Sekalian buat hobi juga, karena gue memang happy. Kalau gue memang suka mobil. Ya sekalian Dari kecil mimpi gua tuh- tabungan kita bisa liatin terus. Enggak lah, enggak gitu dong. Investment. Dan tapi ada orang-orang di luar sana juga bro, yang memaksakan. Menurut lo kayak gimana? Lo ngeliat banyak kan? Banyak tuh tapi misalnya kayak gini ya? Tapi gini dong, tergantung. Strategi untuk apa? Gue ada kenal orang yang pakai strategi waktu zaman dulu pakai mobil. Buat dia buat jualan. Atau buat apa, itu banyak kayak gitu. Tergantung perspektifnya sih. Dia kayak gimana. Tapi kalau gue sih, gue gak suka yang maksain kayak gitu ya. Karena itu akan menyusahkan lu sendiri di belakang. Contoh kecil ya, ini nyambung ke kopi 80.000 juga nih. Iya. Dia maksain 80.000 kopi 80.000 Iya. kan kayak gitu punya kan. Gaji 4 juta, 5 juta. Masih bisa lah. Beli iPhone 14 Pro Max lagi. Nah, kalau ini gue punya pandangan beda dok. Kalau HP, Biar kayak kopi 80.000. Biar mindsetnya dapat bro. kalau HP, misalnya nih, lu memang maksa nih HP-nya, beli iPhone terbaru. Tapi lu pakai nih misalnya untuk bikin konten TikTok yang bagus. Lu pakai untuk promosi usaha lu, jadi aset untuk perusahaan itu bisa. Tapi kalau pakai untuk scroll TikTok liat cewek-cewek, enggak lah bro. Enggak bisa lah bro, gitu. Kapan ya? Atau naik lagi kelasnya. Kalau gitu kan yang level bawah lah ya. Bawah yang maksa-maksain diri ya kayak gitu ya. Naik lagi nih. Duit cuma ada 3 miliar lah. Kayak baru mau kaya kayak gitu punya. Beli Ferrari second 1,5 miliar, 2 miliar. Enggak ada yang 1,5, 2 Ferrari. Second. Enggak ada, 2. Sekarang udah ada 3. California paling murah ada 3. Oh, iya. Dulu ada sih 1,5. Dulu ada ya? Ada. Oh. Yang second. Maksain tapi maksanya untuk nipu. Iya. Wah, itu jangan dah itu. Enggak, kita jadi orang yang harus pinter-pinter. Nah, waktu Ika kemarin terkejut kan? Enggak, gue enggak terkejut. Gue brandingnya kan kaya tuh. Kan muka banget kan kaya. Ini lu tinggal lihat. Tapi begitu kebongkar kemarin, Ini langsung ngomong kan, gini dong. cuma 80 miliar gitu kan. Gue pikir ratus-ratusan kalau kaya. Duit itu nggak bisa bohong. Itu yang ini gue percaya. Gue ketemu macam-macam orang yang dari asetnya 10 triliun ada, gue ketemu 1 triliun ada, yang bisa dapetin 1 triliun sebulan pun gue pernah lihat revenue. Nggak bisa bohong gitu dari cara ngomongnya, dari gayanya. Menurut gue kalau duit nggak bisa dibohongin sih. Lu nggak bisa bohongin duit. Mau orangnya humble, orang yang pakai sendal jepit, gue tuh bisa kira-kira lah. Dari dia ngomong usahanya tuh kira-kira berapa tuh kelihatan gitu. Kayak Dokter Richard ini nggak perlu ngomong, nggak perlu IPO, nggak perlu ada laporan keuangan ya. Gue bisa kira-kira EBITDA-nya berapa. Jadi ada label kaya.
tapi gue nggak branding diri gue kaya, itu masalahnya. Enggak lah dokter, lumayan lah. Kan kemarin di Swiss tuh pakai private tour kan. Lu lihat di TikTok, berapa 240 juta. Masa sih dok buat jalan-jalannya 240 juta gitu. Itu mahal dok. Iya, 240 juta tuh orang direksi loh dok, gaji dok. Pinter makan dia balikin ke gue. Gaji direksi. Gue ke lu aja. Tapi gue nonton video lah ya. Lu bilang 22 tahun. Lu bilang pengalaman lu ngalahin. Nah ini gue pengen gue gali lebih sini nih. Oke. Lu bilang 22 tahun tapi pengalaman lu ngalahin yang 50 tahun. Oke. Gue nggak, itu sebenarnya konteksnya di misartikel lagi. Gue bilang gini, gue mungkin orang lihat gue anak kecil 22 tahun, tapi yang gue udah lihat di dunia ini, mungkin ada beberapa hal yang gue udah lihat, yang bahkan orang 50 tahun tuh belum lihat. Nah, apa itu? Nggak bisa dibahas di sini dong. Ya, supaya lu kalau kagak gue juga bisa ngomong kayak gitu. Yang pebisnis terkenal Bill Gates lakukan ya, belum tentu bisa gue rasain. Gue juga bisa ngomong. Bukan rasain. Nggak, maksudnya pengalaman-pengalaman yang gue rasain lah. Maksudnya dari usaha. Apa? Ditipu lu pernah? Ditipu pernah. Dipecat lu pernah? Dipecat, gue sih nggak pernah kerja langsung ya, tapi dipecat pernah. Nggak dibayar orang pernah, dicia orang udah sering. Oke. Di bisnis kan banyak gitu. Kayak dari dulu gue ketahuan nipu pernah? Nggak pernah. Gue prinsip hidup gue nggak akan pernah nipu orang. Oke, berarti karena gue percaya umur 50 tahun tuh sudah asam garam semuanya gila loh. Gue percaya reputasi itu cuma datang sekali. Oke. Jadi harus di-keep ya. Baik, gue gak akan pernah ngecek orang di belakang. Apalagi relasi-relasi yang udah gue build. Tapi bagus loh, ketahuan nipu itu kan buat lo jadinya kapok untuk nipu. Itu juga bisa bagus, tergantung konteksnya. Enggak sih, gue gak percaya nipu itu ada yang bagus loh. Nipu kecil-kecil lah. Karena nipu yang kecil-kecil ntar juga jadi besar. Dan untuk lu deh, gue jual kagak untung, sumpah. Sumpah kagak untung. Itu kan ngomong ya dong. Iya, tapi kan, itu kan nipu juga kan. Nipu. Nipu juga. Abis itu lu sebagai teman kan liatnya kampret nih. Dicuanin gue nih anjing. Terus lu ngomong ke teman kan, teman gue nyampein gue, oh iya ya nggak enak nih ternyata kayak gini. Besoknya gue belajar jadi lebih baik kan. Yeah. Itu konteks kecil loh. Konteks kecil loh. Apalagi kalau misalnya kita di perusahaan ketahuan curang kayak gitu punya. Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Enggak, gue gak pernah. Dipecat juga nggak pernah? Nggak pernah, karena gue gak pernah kerja. Dijatuhkan nggak pernah? Dijatuhkan. Satu tim ngejatuhin lu nggak pernah? Relatif pernah lah, relatif pernah. Satu tim ngomongin lu semua, tim lu sendiri ngomongin lu pernah? Pernah pasti. Jatuhin lu pernah? Pernah. Oke, di demo pernah nggak? Di demo belum. Karena gue bukan bisnis yang retail yang banyak gitu. Oke. Dilaporin pernah nggak? Dilaporin belum. Insya Allah. Di penjara pernah nggak? Belum. Sombong amat lu bisa. Gue 37 tahun lebih gila dari lu kalau gitu. Udah pernah penjara dong? Sudah. Udah masuk. LP udah berapa dok? LP udah berapa? BAP udah berapa kali dok? BAP. Tapi gue pernah di penjara. Gue pernah. Oh itu katanya ada LP lagi tuh. Gue liat di TikTok. Oh iya. Itu mah terserah dia. Tapi gue pengen bahas ini karena gue sama kayak lo. Gue tuh ngeliat tuh lo nih kayak gue masih muda nih kayak gini gambarannya. Begitu ya dok? Iya beneran. Tapi gue nggak 22 tahun. 22 tahun gue masih sekolah. Umur 28 tahun gue sombong banget. Waktu itu gue direktur medis di salah satu perusahaan besar. Dan gue sukses dari gaji gue 10 juta sampai gaji gue puluhan juta. Terakhir gue keluar tuh 150 juta pendapatan gue per bulan. Dan gue sombongnya minta ampun pada waktu itu. Bukan sombong lah, gue ngerasa kayak semua bisa gue kuasain. Gue pinter, gue hebat kayak gitu. Punya gue build suatu perusahaan pada waktu itu, gue dihargain luar biasanya. Itu pada waktu itu. Terus gue pernah dijatuhin. Semua karyawan ada yang nyerang gue lah kayak gitu punya. Sampai one day bokap gue, yang gue nggak percaya. Kenapa? Bokap gue itu lulusan SMP. Sampai umurnya 50 tahun, itu dia masih salesman. Jabatan strata rendah, kesel ngomongnya kayak gitu. Tapi gue dinasihatin bokap gue pada waktu itu. Richard dia bilang, kamu hebat, kamu luar biasa loh. Papa aja di umur seperti sekarang aja, 50 tahun aja, nggak pernah ngerasain apa yang kamu rasakan. Tapi aku belajar dari ngelewatin fase itu dari ilmu papaku. Dan di situ aku baru sadar bahwa aku mungkin lebih pintar, sekolah aku lebih tinggi, aku S2 pada waktu itu. Tapi ada hal yang nggak tahu ya. Tapi pengalaman, nggak bisa bohong. I'm nothing. Ya. Aku nothing. Makanya gue waktu lihat lo video kayak gitu punya ice bro. Lu masih terlalu muda ngomong kayak gini bro. Menurut gue ya,
asam garam lu tuh masih, gue aja tuh masih, sampai sekarang gue masih hormat dengan bapak gue. Bagaimanapun juga pengalaman dia, iya, kita nggak bisa ngomong. Iya. Nggak bisa ngomong. One day akan ada Timothy Ronald yang lain, umur 16 tahun, yang mungkin lebih pintar dari Pasti. Tapi kalau pengalaman, jangan diadu, bos. Lu 22 tahun dengan dia 16 tahun, ini pengalaman beda. Makanya ada petinju yang jagonya pengalaman, ada yang jagonya cuma strength, kekuatan doang. Iya. Sepakat lo sampai di sini? Sepakat. Karena umur itu memang pasti ada hal yang lu tahu lah nanti di umur. Iya. Nanti lu kalau sudah umur 30, 40, 50 lu akan ngomongnya beda. Iya. Insya Allah. Tapi gue suka sih semangat dan berapi-apinya itu. Dilaporin tapi lu belum pernah? Laporin belum? Laporin pernah. Ngelaporin pernah? Harus coba dulu dong. jangan dilaporin. Ngomong di sini. Nanti Dilaporin yang ngomong di sini nanti ada LPT. Tapi gue nurun loh. Gue kan ambisius banget tuh. Iya. Gue ambisius banget sampai umur gue 36 tahun ya. Gara-gara Kartika Putri, gue keluar dari perusahaan. Oh, yang kasus itu ya? Gara-gara kemarin gue masuk penjara, detik gue keluar dari penjara, 1 hari kan, 1 kali 24 jam ya, keluar dari penjara, gue langsung ngomong dengan istri gue mundur dari perusahaan. Kenapa tuh, Dok? Gue ngerasa kayak ambisi gue sudah kelewat ya. Kayak gue ngerasa kayak gue pengen nikmatin hidup. Kalau gue pikir-pikir lagi, apa sih yang gue kurang? Kalau kita ngomong duit ya nggak akan kurang, kita nggak akan kurang. Ya. Mau berapa banyak pun kita nggak akan kurang kayak gitu. Kita selalu cukup kok. Usaha bagus kok, nggak ada masalah kayak gitu. Ya. Tapi apalagi yang gue mau cari di dunia ini? Ketika gue di penjara kayak gitu, gue baru sadar satu hal kayak gitu punya, bahwa ada yang lebih penting daripada sesuatu hal yang gue kejar habis-habisan terus kayak gitu. One day kamu akan merasakan hal yang seperti itu. Tapi kan orang beda-beda, Dok. Ada yang sukanya uang, ada orang yang sukanya power. Lu suka ya? Macam-macam. Kalau gua, lu suka ya apa? itu dokter Richard kali itu. Dia mending doain cewek daripada doain laki ya? Cewek. Iya, enggak lah. Harta tahta wanita ya enggak lah. Daripada gue di ngomong potita ya. Aduh. Lu pilih mana tuh? Dari tiga-tiga, kalau pilih satu. Power, gue pilih power. Oh, lu pilih power. Karena orang yang punya uang kalah sama orang yang punya power. Oh iya. Seperti dokter Richard ini sudah mengalami. Gue setuju. Kalau lu tahu ya. Kalah gue. Kalah dengan Pasti orang yang kalah. punya kekuasaan, gue Pasti kalah. Dan lu pengen kejar kekuasaan. Nggak tahu. Bisa hidup gue mengalir aja, Dok. Yang penting bisa makan cukup untuk besok udah cukup. Jadi kayak gimana lu jadi? Lu pengennya apa nih? Jadi biasa-biasa aja. caleg. Jadi orang biasa-biasa aja, Dok. Gue pengennya. Sponsorin nyalek. Bahaya. Bagi kalian semua yang pengen dapat sponsor caleg bisa hubungi Timothy Ronald. Bahaya. Aduh, aku lanjut ya. Kita minum dulu. Boleh, dulu. Guys, ini adalah kopi Gatot Kaca. Kopi untuk stamina laki-laki, menguatkan laki-laki ya, bisa bertahan 3 hari. 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan kalau misalnya kita sudah lakukan ya, kita masih bisa lagi. Ini beneran, gue sudah minum beneran. Udah praktek. Gue sudah minum. Biasanya kalau sudah lakukan kan masih mau tapi nggak bisa. Iya. Tapi ini masih mau dan bisa. Iya. Ya, itu hebatnya. Dan nggak pakai deg-degan. Nggak pakai deg-degan ya. Lo minum hati-hati lo pulang. Pulang dari sini langsung ke Holy Wings. Aduh. Lu jadi bisnisnya apa aja sekarang? Bisnisnya sekarang gue lagi jalanin yang akademi kripto gue. Gimana Satu. ternak uang? Bubar? Nggak bubar, tapi itu ada kepentingan shareholders yang gue memang nggak bisa bahas di sini. Oke, berarti ada yang gagal juga kan? Kalau dibilang gagal, gue jujur itu menurut gue nggak gagal. Tapi memang ada kepentingan yang force merger dari yang. Tapi lo belajar dari situ juga? Oh banyak itu banget. Pengalaman. Itu pengalaman yang nggak bisa dibeli. Ya, itu betul. Tahun. Itu nggak bisa dibeli. Gitu, itu pengalaman yang mungkin nggak pernah dirasakan. Atau umur 50 tahun sudah lakukan berkali-kali. Iya. Ini gue ngomong on average ya, 50 tahun on average. Pasti. Kalau lu tanya dengan gue pun, bisnis gue ada yang gagal kok. Yeah. Ada yang gue tutup juga ada kayak gitu. Yeah.
Tapi kan kalau makin kita seperti sekarang belajar kan makin kecil peluangnya untuk kita tutup. Betul. Kalau gue nggak percaya dengan yang namanya gagal juga. Karena kalau ngomong gagal dari dulu gue gagal terus tuh usaha gue. Gue jadi agen properti gagal, semuanya gagal. Oke. Kalau gitu share dong. Apa yang ilmu yang lu dapetin setelah ngelewatin fase ternak uang? Bisnis sendirian aja? Oke, ilmu yang dapat ya. Satu, pilih partner yang baik. Oke. Kedua, semua itu hanyalah omongan sampai uang masuk di rekening kamu. Iya, Itu. kadang-kadang segala sesuatunya indah ya kalau di ngomongin ya. Iya. Itu gue belajar. Sama ketiga. Ya. Valuasi itu bullshit. Oh. Valuasi itu bullshit. Valuasi itu bullshit. Kenapa? Karena itu buat-buatan dong. Enggak, karena itu buat-buatan inilah, goreng-gorengan semua kan. Goreng-gorengan. Kan gini, kalau misalnya dokter IPO sekarang, valuasi berapa? Misalnya 2 triliun, 3 triliun. Apakah itu beneran duit 3 triliun punya dokter? Enggak. Coba dokter buang free float 5%. Ancur juga sahamnya. Oke. Kayak gimana cara ngitung valuasi itu? Tergantung kan kita bisa pakai relatif industri kan. Dokter kalau misalnya klinik ya tinggal lihatnya klinik yang lain. Misalnya siapa? Gua nggak ngerti sama sekali klinik ya. Gua mau ngasal. Misalnya Zep. Gue belajar nih. Zep itu gue waktu kalau nggak salah 2018 kemarin terakhir itu mau IPO tapi nggak jadi. Nggak ada satupun klinik kecantikan yang IPO. Zep itu mau di follow. Satupun skincare juga kagak ada yang bisa IPO sampai detik ini. Kalau paling dekat mungkin industrinya, tapi agak beda ya. Diagnos Lab kalau paling dekat DGNS. Diagnos Lab itu market cap-nya cuma berapa? 300 miliar, 400 miliar. Jadi kalau misalnya dokter IPO nih susah. Misalnya itu bukan duit asli gitu. Itu ya paper asset memang mungkin masuk. Oh ini hartanya berapa triliun, tapi kan emang apakah real? Enggak. Kejauhan kalau mikir kayak gitu. Misalnya nih, lu mau beli perusahaan gue nih. Gue mau beli nih perusahaan lu nih. Kayak gitu. All. Maksudnya beli semua? Iya, misalnya gue gila nih, gue mau beli nih semua perusahaan lu keluar dari sana dari sini nih. Athena Group, gue beli semuanya nih. Ya nggak mampu lah dok. Misalkan. Lu jadi gue sekarang, lu asistennya gue nih. Oke. Berapa sih gue mau jual? Nah, kayak gimana nih? Berapa mau jual? Iya, gue mau jual berapa sih nih? Gue kalau misalnya nggak ada di lokal, dia nih mau beli nih. Nggak ada lokal, gue cari regional. Dari regional ini gue lihat, mereka biasa valuasi mereka apa antara dari revenue langsung top line, price to sales, atau dia dari bottom line, price to earning, apakah pakai EBITDA multiple dan berapa? Oh, berarti perbandingan ya? Biasa valuasi itu soal perbandingan. Bukan angka ya? Bukan soal perbandingan. Jadi misalnya ada klinik ini misalnya di Malaysia nih yang IPO atau gue nggak tahu nih ya, dia valuasi misalnya price to earning kali 10 gitu atau kali 15. Kalau klinik gue jujur gue nggak tahu di Indo berapa. Kali 10 dari? Biasa market yang kasih harganya. Oh. Kayak BCA kan makanya lebih tinggi valuasi dibanding BNI gitu kan. Karena dia punya brand BCA. Nah dokter kan pasti divaluasi nggak cuman based on EBITDA misalnya kali 8. Kan dokter punya media nih. Which is bakal di-take into account dalam perusahaannya kan. Dan nggak ada harganya. Intangible value-nya berapa. Nah itu mungkin dikalkulate ke dalam. Oh, susah diprediksi karena nggak ada harganya. Susah diprediksi. Contoh kayak misalnya dokter tadi sebut Holywing. Karena Holywing juga sama. Kalau misalnya mau valuasi Holywing kan nggak bisa cuman sekedar dari omsetnya atau dari earnings kan. Tapi kita punya brand value-nya. Misalnya Holywing tuh 3 triliun gitu. Oh, gue pikir, gue kan kemarin kan gara-gara Bang Hotman mau beli perusahaan gue juga kan. Udah beli? Sudah masuk. Yang ada yang mau beli juga, gue lihat. Gue lihat ada yang mau beli. Oh lu kena, si Andrew mau beli juga ya? Ya ada ngomongin juga. Gue tau lu juga gara-gara dengan Andrew juga. Jadi gue pikir kayak gini, itu kan gue nggak tahu kan. Jadi gue pikir dapat profit bulanannya berapa, dikali 10 tahun katanya. Oh, bulan. Macam-macam. Itu bisa tahunan sih? Ya bisa. Bisa. Kan sama price earning itu profit tahunan, bottom line-nya dikali berapa kali kan? Iya, kali berapa kali. Berapa ya kali? Kan hitungannya sama kayak, ibaratnya kita sama kayak, kalau gue make sense gue adalah sama kayak kita naruh di bank lah. Yeah. Kalau taruh di bank 10 tahun baru bisa balik, ya wajar lah. Kita ngomong wajar lah. Kalau di bank kan kayak gitu memang bunganya kan. Kalau lebih lama dari 10 tahun jelek. Tapi pertanyaannya kalau dokter emang cash flow positif, ini kalau saya jadi dokter, why would I ever give my equity out? Karena saham itu kan punya dokter nih. Dokter masih mayoritas ya di sini. Dokter punya sahamnya ngapain dikasih ke orang lain sebenarnya? Apa added value atau dan lain-lain kan sebenarnya. Cuman kalau kita lihat secara bisnis, apakah itu nggak bisa dipakai untuk yang lain? Kenapa nggak nanti aja gitu? Sabar dulu, puter sendiri. Iya, gue setuju. Gue sih mending puter sendiri. Gue gak mau jual, gue cuma mau belajar doang. Gue kemarin ditelepon Bang Hotman juga nggak mau jual. Dan gue nggak pantas perusahaan gue untuk dijual memang. Amburadul. Itu masih diterapin semua dalamnya. Tapi gue pengen Bang Hotman gue terima masuk karena menurut gue nambahin value.
Iya. Bukan nambahin duit rupiah. Betul. Bukan nambahin Pasti duit value rupiah. add, pasti value add. lah. Kalau misalnya kayak datang nih Mark Zuckerberg nih datang, gue mau beli nih. Enggak. Gue juga nggak mau jual. Enggak ada value add-nya dia. Ya tapi kalau dia mau datang, gue jadiin IPO nih, gue mau buka di Amerika, buka di Eropa, ini Baru. kan ada value kan? Betul. Gue nggak bisa nih tanpa dia nih. Betul. Oke, mari kita gandengan tangan kayak gitu. Betul. Cuman saran saya sebelum kan dokter kan kalau kayak gini kan either exit-nya udah beberapa entah dijual ke perusahaan private equity, di flip sama mereka, apakah dokter ini akan keep terus jadi bisnis cash flow yang bisnis keluarga selamanya, apakah mau ke next step, mau IPO di bursa. Itu kan semua ada game-gamenya tuh. Mau bursa mau gimana gayanya, mau langsung dibanting besoknya, mau ditahan dulu, mau free float diisi sama teman-teman friends and family, jadi publiknya kecil banget, banyak cara mainnya kan. Gak sanggup gue. Gue lihat teman-teman gak sanggup gue. Bukan level gue itu. Bo, ini 2 pertanyaan terakhir nih. Kasih tips kayak gimana supaya bisa kaya di usia muda. Lu harus kasih tips ya buat kayak lu ngerti 4 leverage di hidup ini. 1 leverage waktu orang, capital orang, media, dan coding. Lu bisa ngerti 4 ini, lu jadi kaya. 1, Waktu orang. waktu orang. 2, duit orang. Menghargain orang berarti. Bukan menghargai orang. Leverage. Jadi Archimedes itu dia pernah bilang, lu kasih gue lever long enough, gue akan gerakin dunia. Oke. Maksudnya apa? Kayak sekarang. Ini kan sebenarnya leverage dokter nih. Semua karyawan di sini. Dokter udah kuasain itu yang pertama. Oke. Waktu orang. Jadi nggak tuker waktu dokter untuk jemput duit lagi. Udah punya karyawan. Udah punya dokter-dokter yang lain. Oke. Waktu orang. Oke. 2, duit orang. Dengan tadi misalnya Duit orang. capital raise. Dokter bisa bikin perusahaan, kasih keluarin equity, dapat uang untuk funding bahan perusahaan dokter. Oh, Tanpa duit sendiri. Oke. Duit putar duit ya. Duit putar duit. Oke. 3. Yang ketiga itu media. Karena media ini ibarat sales yang jalan 24 jam. Kita di sini dokter bikin sekali doang nih, syuting sekali ini kan diputar-putar sama orang. Oke, dan jadiin duit terus ya. Dan duit Bagi terus. kalian semua yang pengen beli Gatot Kaca ya. Media. Bisa jadi mitranya juga dan bisa untung 20 juta per bulan. Nah, Yang keempat, adalah coding. coding. Apa itu coding? Jadi contohnya misalnya Airbnb itu nggak pernah punya tempat, nggak pernah punya rumah. Uber itu nggak pernah punya taksi. Itu udah level yang paling tinggi, leverage-nya. Kalau dokter tuh masih punya tempatnya. Oke. Kalau udah bisa semua itu jadi format dalam bentuk coding di cyberspace lah ibaratnya. Udah itu udah paling, itu infinite leverage. Karena cuma aplikasi doang. Gojek, infinite leverage. Ultra instingnya Dragon Ball lah kayak gitu Iya, punya ya. 300 triliun jadinya perusahaannya. Wow. Kayak TikTok lah ya kurang lebih ya kayak Iya. gitu ya. Dia TikTok. kakak jualan, orang lain Dia yang nggak jualan, pernah dia bikin untung. konten. Dia nggak pernah bikin konten. Dia nggak butuh dia jadi content creator. Orang lain yang bikin konten di platform media. Dan dia kuasain semua 4 leverage. Dia punya karyawan, pakai duit orang, Kampret pakai ya. media, pakai coding. TikTok. Luar biasa. Mau jadi kaya rumusnya itu? Iya. Oke, lu sudah punya pacar? Lu belum married kan? Belum. Belum married kan? Sudah punya pacar? Ada lah. Ini pertanyaan titipan bini gue nih. Mau cari istri katanya ibu rumah tangga atau yang bisa kerja. Waduh, ini gue kenal lagi nih nanti nih Samuel. Gue dibilang patriarki nanti. Oke. Nggak, menurut gue ini balik lagi opini ya. Ini opini Ini kan gua. menurut lo. Ini opini gue. Kalau gue rasa kalau buat kerja udah nggak perlu lah. Oke. Kalau buat gue ya, Pengennya di rumah aja. gue pengennya ya maksudnya bukan di rumah aja. Lu kalau mau kerja boleh, gue bikinin lo bisnis, lo mau bikin salon apa lah, gue bikinin. Oke, jangan sibuk juga kayak Cuman lo. nggak perlu sibuk juga karena nggak ada fungsinya menurut gue. Biar lu aja. Udah cukup gitu. Gue lebih mending karena gue bisa lebih refresh dengan datang ke rumah misalnya punya bini di rumah yang ready. Patriarki. Dipotong nih. Dipotong nih patriarki nih gue nih. Kayak diapain nih? Iya. Ini gue cuma pengen tahu nih cara berpikirnya ini. Oh, ada lagi nih pertanyaan terakhir nih dari anak buah gue nih. Orang kaya bayar pajak nggak? Bayar dong. Harus bayar. Karena itu kewajiban. Berapa nih pajak lo setahun nih? Setahun ya. Gue lupa, bisa asisten gue sih yang ngurus semua. Gue ada PA dia ngurus. Nggak nyampe emang. Ratusan. Kalau total sama PT yang dibayar kan PT bayar setiap bulan kan. PT bayar setiap bulan, CV juga ada bayar. Kalau CV setiap tahun sekali, sama pribadi ratusan adalah. Ratusan. Apa kabarnya Nihil ya? Thank you so much, Bu. Nihil, siapa Nihil? Udah.